Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami di sini kelompok 2 dengan mata kuliah Visualisasi Data dan Informasi dengan dosen pengampu Ibu Sri Mulyani, Universitas Di Kubang, Semarang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai analisis penjualan pada perusahaan SK Loka tahun 2022 dengan menggunakan media dashboard Mr. Excel. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Stefani Krisanti dengan NIM 2005520115. Saya Reza Yuda Sudaryono dengan NIM 2005520116. Saya Faradila Rahma dengan NIM 2005520131. Selanjutnya, saya akan memulai presentasi kelompok kami, yaitu analisis penjualan perusahaan SK Loka tahun 2022 sampai 2023 menggunakan media dashboard Microsoft Excel. Next. Ini adalah anggota dari kelompok kami. Next. Tujuan pembuatan dashboard yaitu untuk mengetahui penjualan yang terjadi di perusahaan SK Loka tahun 2020-2023. Next. Ini adalah data yang digunakan untuk membuat dashboard kelompok kami yang terdiri dari kolom kode pembelian, tanggal, daerah, kota, kategori, tipe, produk, kualitas, modal, margin laba, kuantitas, harga jual, total harga modal, total harga jual, dan laba bersih. Next. Berikut ini adalah pivot table total transaksi yang dihitung menggunakan rumus Kaunta dan dihasilkan total transaksi yaitu 244 dan dashboard pada gambar berikut ini. Next. KPI dan dashboard. KPI wilayah dibagi menjadi dua. Yang pertama, penjualan berdasarkan wilayah kota. Kedua, penjualan menurut kategori berdasarkan kota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Stefan. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai pivot table penjualan berdasarkan wilayah kota. Yang pertama, kita harus memasukkan sisi ke dalam row, kategori ke dalam kolom, dan count of sisi ke dalam cell, sehingga dapat menghasilkan pivot table penjualan seperti pada kami. Dan kami menggunakan diagram batang dalam tampilan dashboard. Selanjutnya, pivot table penjualan menurut kategori berdasarkan kota. Kita harus memasukkan produk ke dalam rows atau axis, ke sisi ke dalam columns atau legends, dan count of product dalam value, sehingga dapat menghasilkan pivot table seperti pada gambar. Dan kami juga menggunakan diagram batang untuk tampilan dashboard. Selanjutnya ada KPI penjualan, menjadi 4 macam, yaitu penjualan menurut produk, yaitu banyaknya transaksi, penjualan menurut produk berdasarkan materi, penjualan produk berdasarkan kualitas, dan penjualan menurut produk berdasarkan jumlah. Pivot table penjualan menurut produk berdasarkan transaksi, yaitu kita harus memasukkan sisi ke dalam row dan count of product dalam value, sehingga dapat menghasilkan pivot table seperti gambar. Dan kami menggunakan diagram lingkaran untuk tampilan dashboard. Pivot table penjualan menurut produk,
berdasarkan laba bersih. Yang pertama, kita harus masukkan isi dalam field test, area ke dalam row, kategori ke dalam kolom, dan sum of net profit ke dalam value, sehingga dapat menghasilkan pivot table seperti pada gambar. Dan kami juga menggunakan diagram batang untuk tampilan dashboardnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rizky. Selanjutnya, untuk pivot tabel penjualan produk berdasarkan kualitas, untuk membuat dashboardnya, kita dapat pada pivot tabel field, kita dapat memasukkan tipe pada row, lalu di value kita masukkan juga tipe. Lalu akan menghasilkan seperti gambar di sebelah kiri, itu ada pivot tabelnya, lalu dapat kita ubah menjadi dashboard dengan bentuk diagram pada contoh gambar sebelah kanan. Selanjutnya ada pivot tabel penjualan menurut produk berdasarkan jumlah barang. Nah, untuk membuat dashboardnya, pada pivot tabel field dapat kita masukkan pada filter, kita masukkan city atau kota, lalu di row kita masukkan produk, lalu pada value kita masukkan quantity. Nah, itu akan menghasilkan pivot tabel seperti pada gambar yang di sebelah kiri. Itu akan menjadi pivot tabelnya seperti itu, lalu dapat diubah menjadi diagram batang pada gambar di sebelah kanan. Itu nanti yang akan digunakan pada dashboard. Selanjutnya, KPI dan dashboard. Untuk KPI laba akan menghasilkan laba bersih berdasarkan kualitas. Oke. Pivot tabel laba bersih berdasarkan kualitas, itu dashboardnya dapat kita buat dengan memasukkan pada pivot tabel field, dapat kita masukkan di filter ada city atau kota, lalu di row kita masukkan quality, lalu di value kita masukkan net profit. Lalu akan menghasilkan pivot tabel seperti gambar di pojok sebelah kiri atas. Itu nanti pivot tabelnya seperti itu. Lalu kita ubah menjadi diagram bola atau donat yang akan digunakan pada dashboard nanti. Itu hasilnya ada di gambar di pojok sebelah kiri. Oke. Berikut adalah tampilan dashboard secara keseluruhan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Faradila dan Mbak Stefani, itu jika disatukan akan menjadikan dashboard secara utuh seperti ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan memberikan contoh dashboardnya secara langsung. Oke, saya sudah membuka Excel. Nah, pada Excel di sini ada dashboard yang sama seperti tadi pada PowerPoint yang sudah dijelaskan oleh kami. Nah, pada dashboard ini tidak lupa saya akan menjelaskan pada pojok kiri bawah itu ada yang namanya slicer. Nah, slicer itu adalah kontrol dari semua grafik atau dashboard yang ada di Excel ini. Nah, slicer sendiri itu adalah remote atau kontrol jika pembaca ingin mengetahui data lebih detail dari dashboard ini. Nah, sebagai contoh saja, di slicer ini itu kita memakai kota. Nah, di sini ada 4 kota, itu ada Boston, Los Angeles, New York, dan San Diego. Nah, sebagai contoh saja pada gambar atau grafik di sebelah kanan ini, kanan bawah, pojok, itu adalah laba bersih berdasarkan kualitas. Jadi, semisal saya mengklik salah satu slicer dari 4 tombol ini, nanti dari grafik akan berubah. Jadi, grafik akan berubah sesuai dengan slicer yang akan diklik atau yang akan diinginkan. Nah, pada contoh grafik laba bersih berdasarkan kualitas ini, semisal saya mengklik Boston, berarti di situ nanti grafiknya hanya akan menampilkan laba bersih berdasarkan kualitas pada kota Boston. Begitu pula kalau saya mengklik Los Angeles, New York, dan San Diego. Jadi hanya menampilkan satu kota saja. Sedangkan yang ada atau tampil saat ini itu ada secara keseluruhan atau termasuk pada 4 kota. Jadi kayak gitu. Oke, semisal contoh, saya akan mengklik kota Boston. Nanti grafiknya akan berubah. Yang berubah tidak hanya pada laba bersih berdasarkan kualitas saja, tapi secara keseluruhan atau semua grafik akan ikut berubah.
Begitu pula kalau kita akan klik Los Angeles, New York, San Diego, itu akan berubah. Jika kita ingin mengembalikan normal, kita dapat mengklik pada gambar di sebelah kanan ini yang pada slicer, nanti akan kembali normal menjadi dashboard seperti semula. Oke, mungkin cukup sekian yang saya jelaskan pada Excel. Kita akan kembali ke PowerPoint. Oke, mungkin cukup yang dapat kami sampaikan. Saya di sini Reza Yuda selaku perwakilan dari kelompok 2. Ada Mbak Faradila dan Mbak Stefani mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Kami berharap di sini bahwasanya ilmu yang tidak seberapa ini yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar atau penonton sekalian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.